Pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil merilis hasil investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan korban jiwa. Ada sekitar 12 temuan awal berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Pada pertengahan babak kedua terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Pada pertandingan selesai, sejumlah supporter masuk ke lapangan untuk memberikan dukungan moral, namun direspon secara berlebihan oleh aparat. Tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong. Tindak kekerasan yang dialami para supporter dilakukan juga oleh prajurit TNI. Penembakan gas air mata ke arah lapangan bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Kondisi akses evakuasi sempit sehingga terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Supporter keluar dengan kondisi berdesak-desakan, minim mengalami pertolongan dengan segera dari pihak kepolisian. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Pak Albertus dari Kompolnas. Pak, dari 12 temuan Koalisi Masyarakat ini menyudutkan kepolisian, apalagi pengerahan aparat yang membawa gas air mata pada pertengahan babak kedua, padahal pada saat itu diketahui belum ada ancaman. Ya, saya kira silakan dari masyarakat memberikan informasi temuan-temuan, tetapi kami dari Kompolnas ingin melihat persoalan ini secara objektif dengan fakta-fakta yang ada. Jadi seperti statement Bapak Kapolri bahwa ini akan menggunakan scientific crime investigation, saya kira itu jadikan pedoman saja, sehingga ketika kita seperti misalkan ada perdebatan pada menit keberapa pasukan udara sampai masuk ke lapangan, ini kan perdebatannya ada yang bilang pada saat setengah main, ada di tengah-tengah dan sebagainya. Saya kira itu nanti kita buktikan saja ketika kita melihat videonya. Yang jelas memang pada saat pertandingan itu yang boleh berada di lapangan hanya steward yang memakai seragam. Polisi tidak boleh. Kemudian mengenai gas air mata, memang benar pada saat setelah selesai pertandingan itu dilontarkan, ditembakkan, dan itulah yang menjadi penyebab kemudian penonton berlarian keluar pintu. Tetapi karena pintunya sempit, saya sudah ke sana, sudah melihat kondisinya, terutama di pintu 13, 12 dan 13 itu sangat curam sekali tangganya, pintunya sempit. Jadi keadaan normal pun tidak ada gas air mata. Kalau berdesak-desakan tentu juga mengakibatkan bahaya. Jadi saya kira penilaian ini supaya objektif, kami prinsipnya terbuka karena sekarang eranya transparan, tidak ada lagi yang ditutupi. Kalau memang ada yang salah ya kita tindak, tetapi ketika kita memberikan assessment supaya proporsional itu saja. Ya. Baik, Mas Haris mungkin boleh ditanggapi. Mas Haris Azam? Ya. Baik, boleh ditanggapi dari Pak Albertus bahwa memang sebaiknya menekankan atau kita tunggu saja hasil pembuktian secara saintifik. Kalau dia ngomong gitu biarin aja, dia kan memang tugasnya belain polisi, ya kan. Itu aja sih. Baik. Mas Haris, salah satu temuan adalah pengerahan aparat yang membawa gas air mata pada pertengahan babak kedua. Itu informasi dari mana, Mas Haris? Apakah memang sudah ada buktinya dari saksi, di TV? Okay. Bukan dari Kompolnas, dari saksi. Dari saksi kami semua yang ada di stadion nonton. Gitu. Baik, Pak Albertus mungkin mau ditanggapi? Ya silakan, ini kan sekarang ada keterbukaan. Jadi statement Mas Haris dari keterbukaan itu maksudnya apa, Pak? Enggak, maksudnya Anda begini. Kami tidak bantah. Anda punya hasil investigasi, sampaikan. Kalau cuma ngebantah pakai narasi-narasi umum, era keterbukaan segala macam, ya ngerti. Begini, anak SMP sudah diajarin sekarang ini demokrasi. Makanya ini partisipasi. Kita adu fakta, adu bukti, kita udah investigasi. Ya. Anda punya temuan apa? Ya. Anda kan dibayarin negara, tugasnya ngawasin polisi. Punya temuan nggak? Begini Mas Haris, silakan. Sebentar, saya bicara dulu ya. Baik, silakan Pak Albertus. Saya setuju kita dengan fakta. Maksud saya, ketika kita bicara mengenai... Anda mau tuduh kita ini nggak objektif. Kita memang nggak objektif karena kita menyuarakan korban. Saya paham. Kita pakai suara korban.
korban. Anda pakai suara siapa? Suara korban. Kami pakai suara semua karena kita bicara soal publik. Suara semua Pak Suami itu semua itu bukan objek. Semua itu yang mana sebutkan? Sebentar, Kompolnas itu kan juga mewakili publik, Mas. Jadi kami juga kalau polisi salah ya kita harus bilang salah. Tetapi ketika kita melihat fakta di lapangan, kita harus lihat secara proporsional. Artinya kalau memang faktanya yang mana? Sebutkan dong. Ya begini. Jangan ngomongnya pakai bahasa kalau deskripsinya bahasa bab 1 yang Anda omongin. Bab 2-nya mana faktanya? Empiriknya apa? Sebentar, yang dipersoalkan adalah ketika kan gas air mata kita bilang ya memang benar ada. Tetapi ada betul ya. Kemudian ketika siapa yang merintahkan benar ada dan sudah ada yang dijadikan tersangka. Sekarang yang dipersoalkan masuknya pasukan itu pada menit keberapa sampai sekarang kan masih perdebatan. Itu aja yang kita persoalkan, Mas. Ya. Nggak ada perdebatan siapa sama siapa. Di publik kan perdebatan karena siapa sama siapa perdebatannya. Nah, begini. Iya, begini kita bicara yang proporsional lah. Kita bicara perdebatan siapa sama siapa. Kami Kompolnas tidak bicara soal bela polisi kemudian kita lihat pada fakta karena kita ingin ini semua terbuka. Bilang bela polisi, kita sebagai warga negara nanya, Anda ini institusi negara dibayarin sama APBN, ya kan meskipun Anda ngantornya dan juga skema budgetnya masih di bawah Polri, kami paham. Bukan, Kompolnas tidak dibiayai Polri. Kompolnas tidak dibiayai Polri. Fungsi Anda apa? Fungsi kami mengawasi kinerja polisi, sehingga kita harus lihat ini karena polisi. Ini apa temuan Anda untuk mengawasinya? Kami belum bisa bicara banyak soal itu. Kami akan bicara setelah kami belum bisa bicara banyak. Kalau soal Anda tanya kesimpulannya, kami belum bisa memberikan kesimpulan. Ya. Baik. Memang lebih hebat masyarakat sipil lebih cepat. Nggak pakai APBN cepat. Yo, makasih ya. Baik, saya ke Pak Made mungkin untuk menengahi. Pak Made, dari sejumlah temuan-temuan itu tadi disebutkan 30 menit sesak nafas, kemudian pingsan, itu efek dari gas air mata, itu bisa sampai seperti itu atau tergantung kondisi orangnya sih Pak, atau kondisi lingkungannya? Hal itu bisa terjadi pada seseorang tergantung dari jumlah dosis yang memaparnya, kemudian tergantung dari kondisi seseorang tersebut. Jadi kita nggak bisa menjudge dari satu aspek titik saja. Nah, misalnya Pak Made, kalau misalnya kondisinya mereka sudah terpapar gas air mata, kemudian berhimpitan, berdesakan, itu bisa memperparah efeknya atau tidak, Pak? Kalau menurut pengamatan saya, gas air mata ini penyebab tidak langsung dari kematian tadi, di mana gas air mata umumnya digunakan untuk mengusir atau menghalau dari massa yang sedang berkerumun yang memungkinkan menimbulkan risiko yang lebih berat sehingga dia akan pergi. Nah, di sini tadi sudah disampaikan dari fakta itu bahwa pintu keluarnya dalam keadaan normal aja susah. Sekarang dalam keadaan kondisi yang terpaksa harus keluar, artinya ya jepit-jepitan itu akan terhimpit, itu juga memungkinkan sesak napas karena kita berkerumun banyak, itu sangat-sangat dimungkinkan. Nah, sehingga disinilah diperlukan scientific investigation yang menganalisa baik fakta baik case. Itu yang saya harapkan. Baik, Pak Albertus, mungkin singkat saja dari sejumlah temuan tadi dari Mas Haris dari Lokataru, ini disebabkan oleh gas air mata. Polisi itu sebenarnya tahu nggak sih kalau gas air mata itu nggak boleh di stadion? Tidak boleh di dalam pertandingan. Ini posisinya setelah pertandingan. Maka kami sekarang sudah meneliti secara detail. Bukan di dalam stadion ya aturannya ya? Aturannya pertandingan sepak bola, FIFA itu regulasinya pengamanan bola tidak boleh menggunakan gas air mata. Dia dibawa oleh PHA karena kan ada pengamanan yang di luar stadion. Tetapi ketika pertandingan sudah selesai, ini masuk. Nah, sekarang yang sedang kita dalami, yang sedang kita teliti dan juga sedang diperiksa juga oleh internal polisi, perintah ini karena apa? Apakah diskresi ini karena
terpojok atau tidak ini kan kita belum bisa bicara banyak, sehingga kita belum bisa ngasih kesimpulan. Baik, kita tunggu seperti apa pemeriksaannya di lapangan dan kita semua berharap bahwa masyarakat akan mendapatkan fakta yang terang benderang. Terima kasih Pak Albertus, terima kasih Pak Made, terima kasih Mas Haris Azhar telah bergabung bersama kami di iNewsroom, dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya pamit, dan pemirsa, tahun ini ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2002 kembali digelar. Kami akan kembali. Terima kasih, sampai jumpa.